semua, kembali lagi di Health Talks episode 2. Kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan global bersama saya Agus. Nah, kita akan membahas tentang diplomasi kesehatan Indonesia waktu pandemi COVID-19. Kedengernya temanya berat ya, tapi kita tuh penting buat tahu kenapa sih Indonesia bisa bertahan di saat semua negara lagi kelimpungan. Nah, hari ini spesial karena kedatangan narasumber yang hebat. Halo Kak Zair, apa kabar? Halo semuanya, alhamdulillah kabarku baik. Perlu perkenalkan diri mungkin? Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelum perkenalkan, nama aku Zair. Aku mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2022 dan senang banget bisa diundang di podcast Health Talk ini. Ya, senang juga bisa ngobrol sama Kak Zair hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Apa sih itu diplomasi kesehatan? Apa itu cuma kerjaan diplomat aja atau menteri, Kak? Oke, sebenarnya ya mungkin terdengar hanya sebagai pekerjaan dari diplomat, tapi sebenarnya diplomasi kesehatan ini sendiri itu sesuai dengan namanya. Kalau diplomasi kan sebenarnya upaya bagaimana negara itu bisa menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya di kancah global. Nah, sedangkan kesehatan sendiri ya pasti berarti ini adalah sebuah upaya negara di mana dia melakukan diplomasi atau mungkin bisa berbentuk seperti perundingan, negosiasi dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang ada di negaranya. Nah, jadi ini mungkin bentuknya seperti kerjasama internasional, di mana negara-negara itu saling bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan global. Mungkin contoh nyatanya seperti saat COVID-19 kemarin, itu di mana Indonesia kan melakukan berbagai macam diplomasi untuk membantu memenuhi vaksinasi, fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia gitu. Jadi semacam solidaritas global ya, Kak, bukan kerja sendiri-sendiri gitu. Ya, betul banget. Karena isu kesehatan global itu adalah permasalahan yang kompleks banget dan penyelesaiannya itu nggak bisa hanya dari satu negara aja. Karena kalaupun semisal ada satu negara yang berhasil, tapi negara lain itu masih belum berhasil, kan artinya sia-sia semua perjuangannya. Karena pada akhirnya penyakitnya bisa menyebar lagi gitu. Makanya diperlukan solidaritas dan kerjasama antar negara. Nah, sekarang kita bahas tentang Indonesia deh. Menurut Kak Zair, strategi apa yang pertama dilakukan Indonesia waktu awal-awal COVID-19 melanda Indonesia? Oke, sebenarnya banyak banget ya strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia pada saat itu. Terutama di bawah waktu itu kan Menteri Luar Negeri masih Bu Retno Marsudi ya. Dan beberapa strategi yang cukup menonjol itu banyak banget keterlibatan Indonesia misal di forum-forum internasional. Kayak misal di G20 waktu itu memang fokusnya adalah gimana sih recovery pasca pandemi atau mungkin kerjasama dengan organisasi internasional seperti WHO yang memang fokusnya itu adalah menyelesaikan berbagai macam permasalahan kesehatan secara global. Berarti itu kayak kerjasama, pernah sih di episode pertama itu dibahas kayak kerjasama itu penting ternyata buat meningkatkan vaksin-vaksin itu bisa datang ke Indonesia dan negara-negara yang lain. Betul, betul. Salah satu yang kerjasama menonjol waktu itu, Indonesia itu sempat melakukan program kolaborasi juga dengan WHO dan juga Uni Eropa waktu itu. Jadi di mana Uni Eropa itu memang secara sukarela membantu negara-negara di Asia Tenggara. Kalau nggak salah itu jumlah bantuannya itu sampai 20 juta dolar. Euro. 20 juta euro dan 2 juta euronya itu untuk Indonesia. Nah, selain ada bantuan secara keuangan dari Uni Eropa, kita juga dapat bantuan dari WHO, di mana WHO berperan di program atau proyek ini sebagai fasilitator. Jadi WHO itu lebih mendesain program kerjanya gitu. Yang ngasih fundingnya Uni Eropa, yang desain programnya adalah WHO, yang mengeksekusi dengan berbagai kebijakannya adalah Indonesia. Nah, uh, program ini itu bisa berjalan karena adanya tadi proses diplomasi. Jadi memang Indonesia itu cukup baik diplomasi yang dilakukan sehingga bisa menarik perhatian dari WHO dan juga Uni Eropa untuk bisa membantu. Jadi itulah gambaran bagaimana proses diplomasi yang terjadi dan apa hasil dari diplomasi itu gitu. Itu termasuk kerjasama bilateral bilateral atau gimana ya, Kak? Ya, kalau sebenarnya kan kalau tadi itu lebih ke multilateral ya, Ya. artinya melibatkan banyak negara. Tapi kalau ditanya bilateralnya, sebenarnya juga cukup bahkan sangat berhasil juga waktu itu. Karena mungkin teman-teman
cukup familiar semisal dengan vaksin Sinovac semisal. Nah, ini kan vaksin dari Tiongkok ya. Iya. Nah, vaksin ini itu adalah vaksin yang cukup banyak diberikan oleh Tiongkok pada saat itu. Bahkan itu kalau presentasenya mungkin sekitar 200 juta lebih vaksin di Indonesia itu dari Sinovac. Sinovac ini kan perusahaan dari Tiongkok kan. Tiongkok. Ya. Nah, memang dari kerjasama bilateral itu, akhirnya Tiongkok tuh ada insentif untuk ngebantu karena ngerasa Indonesia juga partner utamanya ya partner utamanya Tiongkok juga kan. Terus juga kedekatan hubungan keduanya, makanya waktu itu memang benar-benar uh, banyak bantuan yang diberikan. Nah, waktu itu juga bentuk kerjasamanya itu adalah bentuknya kolaborasi juga. Jadi perusahaan Sinovac itu bekerja sama dengan uh, BUMN Indonesia yaitu Bio Farma, di mana kedua ini kan sama-sama perusahaan bioteknologi. Jadi selain memberikan vaksin, Sinovac itu juga memberikan transfer teknologi dan juga transfer knowledge atau pengetahuan supaya Bio Farma itu juga bisa memproduksi vaksin Sinovac ini dan mungkin kedepannya diharapkan bisa juga memproduksi vaksin sendiri. Jadi itulah gambaran seberapa penting dari diplomasi bilateral yang Indonesia lakukan untuk mengatasi permasalahan COVID-19 di Indonesia pada saat itu. Gitu. Boleh dijelaskan sedikit nggak Kak? Kan pasti ada yang belum paham apa sih itu diplomasi bilateral. Oh ya, diplomasi bilateral itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh dua negara. Seperti namanya bilateral berarti kan hubungan antar dua negara. Nah, di mana tadi dari penjelasan kita adalah hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Berarti ini seperti investasi jangka panjang buat ketahanan kesehatan di Indonesia ya Kak? Iya, betul banget. Jadi ini kan bentuk kolaborasinya memang yang diharapkan itu bukan cuma tentang masa kini aja, yaitu melalui masa krisis pandemi ini, tapi diharapkan dengan adanya transfer ilmu tadi, ada kolaborasi riset, juga ada pemberian transfer teknologi, diharapkan itu bisa menjadi investasi jangka panjang juga bagi Indonesia ke depannya. Karena melihat prospek Indonesia juga cukup baik ke depannya, terutama dalam pengembangan bioteknologi tadi. Makanya ini adalah suatu bekal yang bagus, terutama nanti untuk Indonesia ke depannya seandainya mungkin menghadapi berbagai macam krisis kesehatan lagi, mungkin aja Indonesia justru bisa menjadi pemain yang justru berperan secara signifikan dalam lingkup global gitu. Amin sih, semoga nanti ke depannya Indonesia juga bisa membantu untuk survive vaksin ke negara-negara lain. Ya, amin. Semoga bisa ya suatu Ya. saat nanti. Nah, ngomongin strategi dan kolaborasi kan udah. Dan menurut Kak Zair nih, apa sih tantangan terbesar di Indonesia yang dihadapi waktu pandemi? Oke, tentu banyak banget ya tantangan yang Indonesia hadapin waktu itu, terutama itu dalam hal aksesibilitas vaksin dan juga distribusinya. Itu sulit banget. Kenapa? Karena Indonesia itu kan gede banget ya, Ya. dan juga kita negara kepulauan. Terus selain itu juga masyarakatnya juga banyak banget. Bahkan kita kan masyarakat negara dengan penduduk terbesar keempat, lebih dari 250 juta orang. Jadi memang kendalanya adalah terkait dengan distribusi vaksin. Kayak mungkin contohnya bahkan di daerah aku kayak di Kalimantan itu kita cukup sedikit terlambat dibandingkan daerah-daerah lain untuk menerima vaksin karena kita harus nunggu dulu kayak vaksinnya itu sampai ke daerah kita, terus juga harus nunggu dulu vaksin daerah lainnya terpenuhi baru kita dapat uh, vaksin kita gitu. Jadi memang itu adalah salah satu tantangan yang cukup besar sih yang kita hadapin waktu itu. Iya ya, karena Indonesia negara kepulauan, jadi cukup ribet sih untuk distribusi antar kepulauan. Jadi ya harus menunggu yang lumayan Ya, lama. betul betul banget. Nah, sekarang aku penasaran nih Kak, gimana sih peran anak muda dan masyarakat sipil dalam diplomasi kesehatan global ini? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus banget karena mungkin banyak orang yang menganggap oh diplomasi itu cuma tugas dari pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Nah sebenarnya itu pemikiran yang tidak sepenuhnya benar karena sebenarnya kita sebagai mahasiswa, masyarakat, LSM, dan lain sebagainya itu juga bisa berperan kok. Semisal dalam konteks pandemi tadi, kita bisa jadi aktor atau agen yang melakukan edukasi ke publik, atau mungkin menyebarkan informasi-informasi yang benar, melawan hoax, dan lain sebagainya gitu. Makanya perannya penting juga. Oh, jadi keren ya Kak, jadi kita ini bisa berperan langsung sebagai anak muda. Betul, betul. Banyak banget kok peran yang bisa kita ambil. Kayak kemarin tuh pandemi mungkin banyak anak muda juga yang jadi relawan vaksin, terus ada juga yang melakukan kampanye di sosial media, melakukan edukasi juga banyak banget. Kayak sosial media sekarang kan cukup masif lewat TikTok, Instagram.
itu sangat berpengaruh banget untuk meningkatkan kepercayaan publik supaya agenda dari pemerintah ini juga bisa tercapai. Jadi sebenarnya kita juga bisa jadi aktor dalam diplomasi. Jadi nggak harus jadi diplomat dulu ya, Kak? Betul, jadi nggak perlu tunggu harus jadi diplomat dulu untuk memulai sesuatu, justru semakin banyak yang bisa berpartisipasi, maka semakin ya bagus juga untuk Indonesia mencapai interest-nya. Itu tadi untuk melawan pandemi COVID-19. Oke, sebelum benar-benar berakhir di segmen ini, aku nih pengen tanya ke Kak Zair. Apa sih pelajaran dari pengalaman Indonesia saat pandemi dalam konteks diplomasi kesehatan global? Oke, mungkin pelajaran terbesarnya itu adalah kolaborasi ya. Karena yang kita pelajari sama-sama ketika pandemi itu ternyata permasalahan kesehatan global itu nggak bisa diselesaikan oleh satu negara aja. Dan permasalahan itu sangat kompleks karena pada akhirnya semua negara terlepas negara itu maju atau berkembang, negara itu kaya atau miskin, pada akhirnya juga merasakan dampak dari pandemi ini. Makanya kolaborasi itu penting tanpa harus memandang mungkin dari negara apa, dari background seperti apa dan lain sebagainya gitu. Itulah apa juga yang Indonesia telah lakukan, di mana Indonesia melakukan berbagai macam kolaborasi, saling membantu bahu membahu, sehingga uh, tidak hanya Indonesia aja, tapi negara yang membantu pun juga bisa melewati fase krisis pandemi ini gitu. Dan menurut kakak nih, apa sih em, harapan kedepannya untuk Indonesia ini? Oke, harapan kedepannya pastinya aku harap Indonesia kedepannya itu bisa mengembangkan riset vaksinnya sendiri, terus juga bisa menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih baik juga, terus mungkin juga menghadirkan ahli-ahli yang juga lebih banyak lagi, terus fasilitas kesehatan yang ada di daerah-daerah juga. Tujuannya adalah pastinya supaya Indonesia di masa yang akan datang itu juga bisa memainkan peran yang lebih besar lagi, terutama dalam hal kesehatan global. Jadi bukan cuma menjadi negara yang dibantu, tapi juga bisa menjadi negara yang membantu gitu. Sehingga nanti pengaruh Indonesia di kancah global itu semakin kuat gitu. Amin, semoga bisa terlaksanakan ya, Kak. Ya amin, semoga suatu saat Indonesia bisa jadi negara yang seperti itu. Wah, luar biasa banget insight hari ini. Aku sendiri jadi paham kalau diplomasi kesehatan itu nggak cuma tentang politik aja, tapi juga ada saling terkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Zair. Oke, terima kasih juga ya udah diundang di podcast ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan semoga juga makin banyak orang yang paham apa itu diplomasi kesehatan dan juga pada akhirnya orang-orang bisa berpartisipasi dalam diplomasi tersebut gitu. Sama-sama Kak. Dan kita tutup podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jadi peka terhadap isu-isu kesehatan global di sekitar kita.